Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aidah Nasyita dengan NIM 220512144041 dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, di mana memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi dan data yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori ialah array besar dari word atau byte, atau dengan kata lain disebut dengan alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara untuk mengalokasi memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Beberapa tujuan dari manajemen memori ialah yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak. Yang kedua, mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antara memori dan disk. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Hal tersebut dikarenakan penting untuk pemroses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemroses dan proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Memori sendiri dibagi menjadi dua, yaitu memori eksternal dan memori internal. Memori internal ialah memori yang dapat diakses secara langsung dengan prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat, dalam hal ini disimpan di dalam memori utama berupa data atau sistem operasi. Memori internal dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah RAM, atau Random Access Memory. Merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai penyimpanan data sementara. Dan yang kedua adalah ROM, atau Read-Only Memory. Hampir sama dengan RAM, namun perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU, dan termasuk memori utama. Namun, ROM sendiri memiliki sifat non-volatile, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Dan yang ketiga adalah CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 bit yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi, dan termasuk pula tanggal dan jam sistem CMOS merupakan bagian dari ROM. Dan yang keempat ada DRAM, atau Dynamic Random Access Memory. Ialah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Dan yang kelima ada SDRM, atau yang disebut Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ialah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM,
namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Dan yang keenam ada DIMM atau Dual Inline Module Memory. Ialah memori yang berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaannya memiliki 84 pin. Berbeda dengan SIMM yang hanya berfungsi sebelah modul saja. Dan yang ketujuh ada cache memory. Merupakan memori yang memiliki ukuran kecil dan lebih mahal yang dapat ditemui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja cache sangat tinggi bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya dekat dengan chip CPU, cache memory juga sering disebut memori CPU. ROM sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya yang pertama adalah PROM, atau Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dengan keadaan kosong dan kemudian dapat diisi kembali dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tidak dapat dihapus atau bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Program atau informasi yang telah diisikan atau direkam tidak dapat dihapus lagi. Yang kedua adalah EPROM, atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. EPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. EPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Kesamaannya dengan EPROM adalah keduanya memiliki jenis ROM memori non-volatile. Jadi, data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang meskipun komputer dimatikan. Alat yang dapat menghapus data dalam EPROM adalah UV EPROM Eraser. Dan yang ketiga adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ialah ROM yang dapat menyimpan secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EPROM adalah flash memory yang biasa digunakan dalam kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. EEPROM banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain sebagai penyimpan konfigurasi data dalam perangkat elektronik tersebut. Chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS atau Basic Input-Output System. Dan yang keempat adalah MROM atau Mass Read-Only Memory. Ialah jenis read-only memory tertua yang program dan datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang tersimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah Fast ROM. Ialah chip memori penyimpanan non-volatile yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit terkecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory berisi data yang tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Flash ROM juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Memori eksternal ialah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau sistem operasi, seperti hard disk, floppy disk, dan lainnya. Memori ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menyimpan data permanen, untuk membantu fungsi RAM,
dan mendapatkan memori murah berkapasitas tinggi untuk jangka panjang. Beberapa contoh dari memori eksternal yaitu yang pertama hard disk, merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen, meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan, serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas yang bervariasi, hard disk dapat dimanfaatkan untuk menyimpan video, musik, dokumen, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Dan yang kedua ada floppy disk, merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Alat ini pada dasarnya digunakan untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Seiring perkembangan zaman, floppy disk telah tergeser dan orang-orang lebih memilih ke teknologi yang lebih maju. Dan yang ketiga ada CD atau compact disk, merupakan penyimpanan fisik optik yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti audio, video, file, sistem operasi, backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. Ada 3 jenis CD yang ada di pasaran, yaitu yang pertama CD-ROM, atau Compact Disk Read-Only Memory. Digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pembuatan. Pengguna hanya dapat membaca data, teks, musik, video dari disk, tetapi mereka tidak dapat mengubah dan melakukan burn CD. Dan yang kedua ada CDR, atau Compact Disk Recordable. Jenis compact disk yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna. Setelah itu, pengguna tidak dapat diubah atau dihapus. Yang ketiga ada CD-RW, atau Compact Disk Rewritable. Ini adalah disk CD yang dapat ditulis ulang serta digunakan untuk menulis atau menghapus data yang sudah disimpan. Yang keempat adalah DVD, atau Digital Video Display, merupakan perangkat penyimpanan cakram optik atau memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disk. DVD drive dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama DVD-ROM, yang kedua DVD-R, dan yang ketiga adalah DVD-RW. Yang kelima ialah Blu-ray. Ialah sebuah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file video lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disk dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Dan yang terakhir adalah pendrive. Ialah perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal sebagai USB flash drive dan biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pendrive tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari satu komputer ke USB pendrive. Kapasitas penyimpanan pendrive dari 64 MB hingga 128 GB atau lebih. Memori sendiri dibagi menjadi 2, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer sendiri merupakan jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis memori ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dengan CPU, cache, dan auxiliary. Beberapa tujuan dari memori primer diantaranya yang pertama, sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Dan yang kedua, diharapkan dapat melayani banyak proses. Dan yang terakhir, proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik.
Sedangkan memori sekunder sendiri merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis memori ini dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Beberapa tujuan memori sekunder diantaranya dapat menyimpan berkas secara permanen, dan yang kedua dapat menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Berikut adalah perbedaan memori primer dan memori sekunder. Sekian presentasi dari saya mengenai jenis-jenis memori komputer. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.